Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Laura Basuki. Model dan aktris Laura Basuki baru-baru ini meraih penghargaan Asia Wide Award dalam Marie Claire Asia Star Award di Busan International Film Festival 2023. Tidak hanya itu, dalam film Before, Now and Then, Nana, Laura Basuki berhasil membawa pulang penghargaan internasional untuk kategori Best Supporting Performance dari Berlin International Film Festival. Prestasi ini semakin mengukuhkannya sebagai seorang aktris papan atas Indonesia. Wanita kelahiran Berlin ini tampil dalam sejumlah judul film dan series di tahun 2023 ini, seperti Cek Toko Sebelah 2, Berbalas Kejam, Sleep Call, dan Merajut Dendam. Selain bakat aktingnya yang luar biasa, peraih 2 Piala Citra ini juga dikenal sebagai pribadi yang selalu mendukung dan menjalani pekerjaannya secara profesional. Dr. Ariesta Sari. Dokter kecantikan dan pemilik Everskin Clinic, Dr. Ariesta Sari, yang akrab dipanggil Dr. Tata, berhasil menjalankan bisnisnya sambil tetap memegang peran sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik. Ia memulai karir di bidang estetik pada tahun 2012 dan kemudian mendirikan Everskin Clinic pada tahun 2018. Pendirian klinik ini adalah impian Dr. Ariesta untuk menyediakan perawatan estetika dan penampilan yang lengkap. Dr. Ariesta memilih karir dalam bidang kecantikan karena ia melihat kecantikan sebagai passionnya dan ia memiliki keinginan kuat untuk membuat semua wanita Indonesia merasa cantik dan percaya diri. Dengan dedikasinya yang tinggi, ia telah berhasil dalam menjalankan bisnisnya dan memberikan layanan perawatan kecantikan yang komprehensif. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Perempuan multitalenta Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo yang akrab dipanggil dengan nama Sarah sangat menaruh perhatian khusus terhadap maraknya kasus-kasus perdagangan manusia serta hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan wanita dan anak. Melihat situasi perdagangan manusia yang semakin memprihatinkan, Sarah mendirikan sebuah organisasi nirlaba Parinama Asta Teparta Foundation yang diharapkan dapat membantu menanggulangi masalah ini dan juga memberikan perlindungan kepada korban. Tak hanya terjun dalam dunia aktivisme, ibu dari 3 anak ini memiliki passion dalam dunia seni, tepatnya seni peran. Selain bermain dalam film layar lebar bertema perjuangan yang berjudul Merah Putih, Darah Garuda, dan Hati Merdeka, belum lama ini ia bergabung dalam pementasan teater berjudul Ariah dari Jembatan Ancol bersama Chelsea Islan, Mika Tambayong, dan Aryo Bayu. Maudy Ayunda. Dikenal sebagai seorang aktris dan penyanyi yang memiliki banyak prestasi. Debutnya dalam dunia hiburan dimulai pada tahun 2005 melalui film Untuk Rena yang membuatnya meraih penghargaan sebagai aktris utama terpilih di Festival Film Jakarta tahun 2006. Maudy terus membangun karirnya dengan berperan dalam beberapa film terkenal termasuk Habibie dan Ainun 3, Trinity the Nekat Traveler, dan Lost Man Bubroto. Setelah lulus SMA, Maudy melanjutkan pendidikannya di Universitas Oxford, Inggris, mengambil jurusan Philosophy, Politics, and Economics. Ia pun kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Stanford dan memperoleh gelar ganda untuk jurusan Bisnis dan Pendidikan. Tak hanya itu, Maudy juga dikenal aktif di kegiatan kenegaraan, seperti mendampingi Perdana Menteri Inggris David Cameron saat berkunjung ke Jakarta pada 2015, hingga menjadi juru bicara pemerintah Indonesia untuk presidensi KTT G20 di tahun 2022. Putri Aryani. Putri Aryani adalah seorang bintang muda dalam dunia musik yang telah meraih banyak prestasi luar biasa dalam karirnya. Penerima Golden Buzzer di America's Got Talent 2023 ini telah sukses terlibat dalam berbagai kolaborasi dengan musisi terkenal, baik di Indonesia maupun mancanegara. Keterbatasan fisiknya tidak membuat ia malu dan tak percaya diri. Suara merdunya bahkan dipercaya untuk mengisi berbagai acara kenegaraan, termasuk acara di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC dan peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia di Istana Negara. Kebaikan hati Putri Aryani tidak hanya tercermin dalam lirik lagu-lagunya, tetapi juga dalam dedikasinya. Mendirikan Yayasan Taklo Pituah Lowombu yang berfokus pada kemanusiaan dan kesehatan.
Afgan. Afgan Shah Reza atau yang lebih dikenal dengan nama Afgan adalah seorang yang memiliki passion yang kuat di bidang musik yang memulai karirnya sebagai penyanyi pada tahun 2008 ketika usianya baru 19 tahun. Karir solonya terus meningkat dan Afgan berhasil meraih sejumlah prestasi gemilang dalam industri musik Indonesia. Pada Anugerah Musik Indonesia 2009, Afgan dinobatkan sebagai penyanyi pria solo terbaik berkat lagunya Terima Kasih Cinta. Ketenarannya dalam bermusik tidak hanya meraih pengakuan di dalam negeri, tetapi juga di Malaysia, di mana ia beberapa kali mendapatkan penghargaan di Anugerah Planet Musik berkat suaranya yang merdu. Selain sukses di dunia musik, Afgan juga menjajal karir di bidang akting dengan beberapa peran dalam film. Terlebih lagi, saat ini Afgan juga mencoba merambah dunia bisnis dengan meluncurkan produk perawatan pria yang bernama Fellow. Erliani tumbuh sebagai anak perantau di Jakarta sejak lulus dari sekolah dasar dan sempat menjalankan berbagai profesi. Erliani akhirnya dapat melanjutkan pendidikannya dan lulus dari jenjang perguruan tinggi. Ia pun memutuskan untuk mengejar karir sebagai seorang pengusaha. Meskipun telah mencoba berbagai jenis bisnis, Erliani akhirnya menemukan bahwa kecantikan adalah passionnya. Hal ini yang mendorongnya bersama sang suami untuk mendirikan brand skincare dan makeup bernama Be Earl. Saat ini, Be Earl beroperasi dengan sistem kemitraan dan telah berhasil mengumpulkan lebih dari 70.000 anggota dari dalam dan luar negeri yang mereka sebut sebagai Be Earl Family. Produk-produk kecantikan yang ditawarkan mendapat sambutan positif karena kualitasnya yang telah terbukti. Kimberly Tandra adalah seorang perancang busana muda berbakat Indonesia yang semakin dikenal berkat prestasinya di dunia fashion. Ia berhasil memperkenalkan karyanya ke panggung dunia melalui New York Fashion Week. Awalnya minat dalam merancang busana dimulai ketika ia mencoba membuat pakaian untuk boneka beruang kesayangannya. Kemudian minat ini berkembang menjadi kegemaran dalam merancang pakaian wanita. Hal inilah yang mendorongnya untuk mendalami dunia fashion dan mengambil jurusan fashion pada saat kuliah. Dengan dukungan dari orang tuanya, Kimberly pun semakin mantap memilih karir sebagai perancang busana, yakni tepatnya sejak berusia 17 tahun. Saat ini ia fokus mengembangkan brand pribadinya, Kimberly Tandra, yang mencakup lini couture dan lini pakaian siap pakai. Sweatson by Kimberly Tandra. Melalui kerja keras dan dedikasinya, ia berhasil membangun namanya sebagai perancang busana yang berbakat. Kimberly selalu percaya bahwa bermimpi adalah hal yang gratis dan tidak ada salahnya untuk mengejar mimpi setinggi mungkin, asalkan kita bersedia bekerja keras untuk mewujudkannya. Cynthia Simamora dikenal sebagai CEO dari Mora Perkasa Group, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manajemen penyediaan barang dan bisnis F&B di Indonesia. Kecintaannya terhadap makanan telah menginspirasinya untuk mendirikan beberapa bisnis kuliner, termasuk Kompor Mie, Nona Kecil, dan Z Yusun, The Chinese Restaurant Fine Dining. Selama pandemi, cateringnya dipercaya untuk menyediakan makanan bagi masyarakat yang sedang menjalani karantina di Wisma Atlet dan juga memenuhi kebutuhan makanan bagi karyawan beberapa perusahaan. Meskipun bisnisnya beroperasi dalam bidang yang biasanya didominasi oleh laki-laki, hal ini tidak membuatnya merasa takut atau ragu. Sebaliknya, itu semakin memotivasi Cynthia untuk mengembangkan bisnisnya. Ia kuat dalam keyakinannya bahwa kepercayaan adalah kunci utama dalam menjalankan bisnisnya dengan sukses. Yoshi Sudarso. Di awal karirnya, Yoshi Sudarso mulai dikenal sebagai Power Ranger pertama dari Indonesia. Sejak terjun dalam dunia akting, Yoshi Sudarso telah memukau penonton dengan bakatnya yang luar biasa. Bukan tanpa sebab, masyarakat tentunya bangga dengan prestasi Yoshi di dunia hiburan. Lantaran berhasil berkiprah di industri perfilman Hollywood, Yoshi telah memerankan berbagai peran, mulai dari perannya sebagai stuntman di film The Maze Runner, hingga beradu akting dengan Brad Pitt di film Bullet Train. Selain itu, tentunya Yoshi juga bermain dalam beberapa film dan series produksi Indonesia seperti Millie dan Mamet, Buffalo Boys, Serigala Langit, dan Wedding Agreement. Keunggulannya dalam industri hiburan tidak luput dari perhatian, seperti keberhasilannya dinominasikan dalam penghargaan Piala Maya untuk aktor pendatang baru terpilih dan Indonesian Movie Actors Awards untuk pemeran pendatang terbaik. Dan selanjutnya kami mengundang kesediaannya untuk kembali ke atas panggung Ibu Liliana Tanusudibyo untuk memberikan plakat dan juga bunga kepada para peraih penghargaan di Alpha Under 40 High End Magazine. Kami ucapkan selamat untuk
Sosok-sosok yang ada di atas panggung dengan latar belakang yang berbeda, pencapaian yang berbeda, dan yang pastinya bagaimana mereka meraih semua ini dengan hard work, persistency, dan juga disiplin yang luar biasa. Karena semua ini dimulai dari hal-hal kecil hingga akhirnya mereka menghasilkan sesuatu yang besar, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga bangsa dan negara. Lizia, Yes, tahun ke tahun apa yang kamu rasakan ketika melihat sosok-sosok muda yang luar biasa ini? terinspirasi lah. Aha. Jadi ingin aku juga. Next year lah ya. Tapi nggak mungkin ya masuk acara sendiri kan. Probably ya, karena we celebrate every single achievement. Oke. Selamat sekali lagi untuk para penerima penghargaan kali ini, Dr. Aryesta Sari. Congratulations. Congrats Dokter. Mbak Saras, beautiful, alright. Afgan, congrats. Maudi Ayunda, thank you for coming. Mbak Erliani, yes. Kimberly Tandra, mana Mama? Mama Susan, where you at? Alright. Cynthia Simamora dan juga Yosis Sudarso. Boleh tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk The Alpha Under 40 High End Magazine. Kami undang Ibu untuk di tengah, Ibu. Kita foto sejenak. Ya, kami persilakan teman-teman untuk mengabadikan momen spesial ini. Hai viewers, saat ini saya telah bersama dengan salah satu penerima award pada hari ini, yaitu salah satu desainer muda Indonesia yang sangat berbakat dan karyanya sudah sampai ke internasional. Siapa lagi kalau bukan Kimberly Tandra. Halo Kim, apa kabar? Halo, kabar baik. Luar biasa, boleh diceritakan sedikit nggak bagaimana sih pengalamannya telah mendapatkan penghargaan by High End Magazine ini? Ya, rasanya Kimberly senang sekali untuk dapat apresiasi yang sangat baik dari High End Magazine di umur yang lumayan muda ya. Jadi rasanya I'm very honored and flattered. Thank you dan selamat sekali lagi. Tentunya ini juga menjadi inspirasi kita semua orang-orang muda di luar sana ya. Nah kalau misalnya melihat bagaimana banyak sekali orang ingin mencapai kesuksesan, adakah prinsip yang mungkin bisa di-share kira-kira apa nih yang harus dimiliki oleh orang-orang di luar sana agar bisa mencapai kesuksesan juga sama seperti Kimberly? Dari awal karir sih aku selalu punya mindset bahwa mimpi itu gratis. Jadi di setiap hari aku itu punya mimpi-mimpi list yang ingin aku capai. Dan tapi aku selalu menganggap bahwa kalau aku berani punya mimpi harus berani punya tanggung jawab. Jadi harus punya tanggung jawab dan harus merealisasikan itu dengan kerja yang baik. Jujur aku nggak nyangka ya aku dipilih dari High End untuk mendapatkan penghargaan ini. Sejujur banget aku bangga, jadi semua jerih payahku selama ini diapresiasi oleh High End. Oke, jadi dalam semua pekerjaan yang pertama kita pasti harus ada passion, yang kedua kita harus berintegriti ya dalam menghadapi semua pekerjaan itu. Masya Allah, yang jelas bahagia banget dan bersyukur, artinya apa yang udah saya perjuangkan untuk brand BL dan juga untuk banyak orang dilihat oleh High End Magazine, dan ini benar-benar membuat saya ingin lebih upgrade diri lagi agar bisa memberikan karya-karya terbaik untuk kedepannya. Yang jelas prinsip yang saya pegang hingga saat ini, saya tidak ingin menjadi orang yang merepotkan orang lain. Jadi sesulit apapun saya tidak ingin menyulitkan orang lain. Itulah yang membuat saya akhirnya jadi the power of kepepet, karena dari situ saya akhirnya berjuang terus-menerus untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat, bukan orang yang memanfaatkan orang lain. Aku terima kasih sekali buat HN atas apresiasinya dan listnya luar biasa hebat-hebat. Saya juga merasa humble bisa ada di antara orang-orang yang menginspirasi semua anak muda di Indonesia. Disiplin ya, terus banyak belajar, jangan merasa sudah pintar, jangan malu untuk bertanya, terus lihat sama orang lain yang lebih sukses dari kita sih. Perasaannya saya merasa terhormat lah bisa masuk dalam list ini, so terima kasih banget buat High End atas recognition-nya. Ini penyemangat banget sih. Begitu tahu saya masuk list ini, saya merasa jadi makin motivated sih untuk bisa keluar dari comfort zone gitu, mengejar mimpi yang baru gitu. Mungkin sekarang di dalam 15 tahun saya udah berkarir gitu, saya kayak butuh tantangan baru, butuh challenge baru gitu, dan itu butuh keberanian untuk bisa keluar dari comfort zone. Jadi ini membuat saya jadi
lebih berani. Gimana perasaannya mendapatkan penghargaan Alpha Under 40 dari HN? Sebenarnya it feels like not real, you know. It's pretty cool to be recognized like this. I wasn't expecting it. But do you realize that you're being inspirative for the young people? I didn't, but now I know. Now I know. Feel very humble, jadi sangat-sangat bersyukur dan juga rasanya kayak disemangatin sih gitu ya dalam inisiatif-inisiatif ataupun karya-karya aku. Jadi bersyukur dan sangat senang. Banyak cita-cita diraih yang berawal dari impian. Dan impian tersebut diwujudkan melalui kemauan dan kerja keras. Perjuangan ini akan berbuah manis yang kita namakan kesuksesan. Itulah tadi beberapa kunci sukses dari beberapa peraih di Alpha Under 40. Dan Best Dress pada sore hari ini dimenangkan oleh Maudy Ayunda Alright. dan Yoshi Sudarso. Alright, Yosi, coming up Yosi. Maudy, kamu ke tengah saya. Yes, that way, kamu di tengah. Ngapit. Maudy, Yosi, selamat. Aduh, keren Baru kali banget. ini Tepuk loh, tangan dong untuk cowok cewek best ya, dress best kita dress-nya. hari ini. Izinkan kami berdua menyerahkan hadiahnya. Ya, ini langsung dari High-End juga dan our sporting partners. Mungkin Lysia, you wanna? La Atau saya Prairie. langsung? Maudy, maaf ya. Congratulations. Yoshi, congratulations. Boleh Mungkin tepuk boleh tangan. diabadikan dulu fotonya. Boleh foto dulu ya best dress kita, silakan. The outfit hari ini kan sudah mendapat best dress juga nih. Dari mana, bisa cerita sedikit? Hari ini pakai bajunya tangan, aku sebenarnya emang I'm a big fan of tangan. Nggak nyangka sama sekali, walaupun ya aku memang ngerasa outfitnya tuh keren banget dari tangan. Jadi I'm just so grateful bahwa ternyata yang juri-jurinya juga taste-nya mungkin sama. Jadi senang banget tadi, it's a wonderful surprise. I wasn't expecting it, tapi ya terima kasih ya udah milih aku untuk jadi best dressed. Ini salah satu pieces dari tema Prasetyo yang aku suka banget. Dan aku suka cut yang kayak gini, agak lebih tinggi gitu, what is that, high waisted gitu ya. Yeah. So this is my, I love this kind of a style and I'm glad that it won. Warnanya karena ada ini dibikin bahannya what is it, tenun, dan itu salah satu for me again it's very important for me to wear my culture as well. Dan Tema is one of the ones that are doing it really well. Bukan cuman masukin budayanya Indonesia tapi ngebikin lebih kayak modern gitu. Bentuknya juga like very aesthetic to me. Menggapai kesuksesan memang dibutuhkan semangat, kerja keras, dan jiwa pantang menyerah. Namun ketekunan dan iman yang teguh juga harus secara konsisten menyertai perjuangan kita sampai kita bisa melihat hasilnya nanti. Terinspirasi dari keberhasilan 20 pejuang muda dalam di Alpha Under 40, High-End akan terus mendukung mereka dan mengapresiasi perjuangan dan aksi mereka di tahun berikutnya. Acaranya keren banget sih karena ini benar-benar bikin aku kayak merasa dihargai sebagai content creator, dan harapan aku semoga aku mewakili content creator bisa bikin content creator tuh makin bikin konten yang positif yang bisa bikin tuh kolom trending tuh diisi sama karya-karya keren daripada karya-karya yang kontroversial. Jadi aku harap ini bisa bikin content creator jadi makin semangat lagi sih untuk berkarya. Yang pastinya bangga banget dan terharu banget ya bisa jadi bagian dari acara ini, ketemu sama semua orang yang hebat, ketemu sama semua orang yang pintar-pintar, dan yang pastinya juga bisa belajar banyak gitu dari semua yang lebih senior dari aku. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.